Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Abdullah Sam, Ibu Nyai, Ibu Dr. Mufidah, para pimpinan universitas, Pak Dr. Agus, Pak Dekan, para dekan, ibu-ibu, bapak-bapak, para mahasiswa, relawan, Posdaya, yang saya senang sekali ketika ketemu ada di sini, semuanya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita dalam keadaan sehat walafiat, gembira dan juga berbahagia. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, kita semua dan siapa saja yang mengikuti dan mencintainya. Ibu dan bapak sekalian, saya sungguh berbahagia sekali. Pada siang hari ini saya di pesantren rakyat. Saya ini sudah lama sekali loh sesungguhnya mau kesini nih. Diceritain oleh Bu Mufidah, itu dolah gitu lah, membuat pesantren rakyat. Saya bayangkan pesantren rakyat itu seperti apa. Mau memang sejak dulu pesantren itu ya rakyat. Kok lalu di sini ada khusus pesantren rakyat? Kan tidak pernah ada pesantren pejabat, pesantren tentara, polisi, pesantren orang kaya kan tidak ada. Biasanya pesantren itu yang miskin. Ini kok lalu kemudian pesantren rakyat itu seperti apa? Saya menjadi bingung ini karena kiainya itu dolah. Dolah itu setahu saya bikin kacau di kampus itu dulu. Kacau. Dulu itu. Kalau ada demo ya dolah gitu. Nah, itu kalau ada demo. Makanya lalu kok dolah itu bisa membuat ide bagus ini gimana dulu itu. Belajarnya ya kemana gitu kan. Wong dulu itu saya khawatirkan dolah ini. Orang kayak gini nanti jadi apa gitu. Kok ternyata yang justru seperti dolah itu yang paling saya senangi sekarang ini. Yang paling saya senangi ini dolah ini. Kalau nanti saya kemana-mana, lalu ada orang bertanya siapa Prof Imam yang saya senangi, dolah gitu ya. Membuat pesantren rakyat gitu ya. Jadi itu. Makanya lalu saya tadi bilang sama Ibu Mufidah, kita perlu sesungguhnya. Jadi ilmunya Abdullah Sam ini itu harus diformat, lalu kemudian ditulis, bahkan nanti suatu ketika itu menjadi bidang ilmu tersendiri, ilmu pesantren rakyat gitu kan, ilmu pesantren, betul kan? Ilmu pesantren rakyat. Ada pelajaran bagaimana membuat pesantren rakyat. Nah, gurunya siapa? Perintisnya siapa? Perintisnya ya Pak Dullah dengan di desa Sumber Pucung ini. Jadi ada semacam jadi laboratorium gitu loh Pak Dullah. Iya, W3. Jadi begitu. Menurut saya ke depan harus seperti itu. Dan apalagi setelah saya melihat ini luar biasa ini Pak Dullah. Saya dengan apa yang Pak Dullah lakukan itu, saya teringat ayah saya Daniel. Terus terang, sampean ini mengingatkan saya pada ayah saya yang sudah wafat kira-kira tahun 96 yang lalu. Ayah saya itu ya kiai kecil-kecilan. Mungkin tidak sama kira-kira waktu muda seperti itulah ini kira-kira. Ya nakal-nakal sedikit itu kira-kira. Ayah saya itu. Tetapi apa yang dilakukan itu seperti ini Pak Camat. Seperti ini. Ayah saya itu peduli kepada orang miskin. Ayah saya itu suka pengajian dari satu desa ke desa berikutnya, satu kecamatan berikutnya.
Lalu kemudian kalau musim paceklik itu musim makanan kurang itu loh Pak Camat. Lalu setelah kemarau panjang itu lalu kemudian panenannya sudah tidak ada, orang kekurangan makanan. Kalau ayah saya di malam itu datang, saya lalu dibangunkan, saya mesti ditanya titik-titik orang miskin, apakah sudah kamu lihat belum? Mestinya seperti misalnya rumahnya Pak Slamet itu miskin, lalu kemudian rumahnya Pak Sabtu atau siapa itu, ada beberapa di kampung saya itu, wis kok delok durung, anaknya wis mangan apa durung. Kalau sampai saya mengatakan belum, itu sudah saya akan dapat hukuman, Pak. Dan ayah saya karena musim peceklik itu sudah makan di tempat pengajian biasanya, makanannya itu harus diantarkan ke orang yang sekiranya belum makan itu. Itu kan kira-kira mirip-mirip ya. Hanya ayah saya itu pondok dulu di Bageleng, kira-kira tidak begitu lama. Lah tulah ini di perguruan tinggi. Karena itu lalu lebih modern, ada tulisannya pesantren Al-Amin, itu kan modern gitu kan. Ada kayak gini, ayah saya belum gitu kan. Ayah saya waktu itu belum. Cara ngajarnya juga begitu, ayah saya itu gampang. Pak Dula, pesantren di masyarakat, tadi saya ceritakan di sebelah sana. Kalau itu biasanya pengajian, jalan dari tidak jauh dari rumah, artinya satu desa, itu saya biasanya diajak. Kalau lalu jalan kaki itu musim-musim hujan, lalu di selokan itu ada air yang menggenang, ayah saya itu langsung itu mengalirkan itu sambil cerita bahwa air ini harus dialirkan. Kalau tidak dialirkan nanti baunya tidak enak. Tidak saja itu nanti akan ditempati nyamuk, lalu ganggu masyarakat. Lalu kemudian setelah mengalir pergi lagi. Setelah besok begitu saya diajak lagi, lalu kemudian ada air seperti itu, dia lalu berhenti juga, lalu kemudian mengalirkan. Lalu juga masih ngomong lagi. Seminggu lagi saya diajak, lalu kemudian ada air mengenang, didiamkan aja oleh ayah saya. Nyampe di sana bilang, kamu belum lulus. Belum lulus apa bang? Tadi ada air genang kok biarkan, tak kasih contoh 2 kali. Sudah tak kasih contoh 2 kali, kamu kok diem saja gitu kan? Berarti kamu belum lulus. Cara ngajar pesantren rakyat kira-kira ya. Kira-kira pesantren rakyat itu gitu, saya dianggap belum lulus. IP-nya masih C kira-kira. Kira-kira waktu itu begitu. Lalu kemudian sambil diterangkan, sesungguhnya tidak saja air yang harus dialirkan. Kalau kamu itu punya uang, nanti jadi orang kaya, lalu uangmu itu hanya kamu simpen saja, lalu kamu hanya pamer bahwa di buku tabunganmu itu banyak, dan kamu alirkan, itu sesungguhnya juga akan timbulkan penyakit. Orang lalu menjadi iri, orang lalu menjadi dengki, orang lalu menjadi terpisah. Itu harus kamu infakkan, itu harus kamu sodakohkan, dan macam-macam. Ini saya kira ayah saya itu persis seperti, jadi kamu ini mengingatkan saya kepada ayah saya itu. Ayah saya juga begitu. Saya pernah melihat sendiri jual sapi, lalu kemudian jual tanah. Untuk apa? Untuk memperbaiki masjid dan memperbaiki madrasah. Makanya itu saya ketika menjadi rektor adalah saya tidak berani macam-macam. Ayah saya yang pesantren tidak begitu lama mau jual sapi, jual tanah sedikit untuk memperbaiki masjid dan madrasah. Kok saya menjadi profesor, kepala sekolah, malah beli sapi, gitu kan? Kan salah itu jadinya. Ayahnya jual sapi untuk madrasah, anaknya yang profesor, gitu kan? Lalu kemudian jadi kepala sekolah, malah beli sapi. Berarti saya kan mundur kalau jadi Pak Camat. Saya itu mundur.
Karena itulah maka saya bismillah. Bukan karena apa ini, karena untuk bersyukur kan gitu ya. Adalah selama saya menjadi rektor selama 16 bulan, saya juga selama 16 tahun jadi rektor 16 tahun, saya juga tidak berani ngambil gaji saya sebagai rektor. Gaji saya setiap bulan saya transfer ke ZIT, zakat, infak, dan sodako. Nah itu kan setiap bulan selama 16 tahun. Karena itu saya jadi rektor gratis. Untuk apa? Untuk menolong anak-anak miskin yang tidak kuat bayar SPP. Lalu kemudian untuk kos dan seterusnya itu. Karena itu ketika dulu orang Tawang Gede ada sampean, bagaimana Pak Imam?